Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu udah latihan tadi ya. Udah latihan berapa menit tuh? Itu enggak? 20. Hah? Lebih? Hah? 30 menit. Ya, 30 menit. Nah, jadi ibu, itu tuh dilatih tadi, kita latihan untuk taubat. Mengapa dia seperti itu, Bu? Karena itu dibuat sengaja oleh kita supaya kita lebih sempurna di dalam beristighfar. Pemahamannya ada di situ, maknanya ada di situ, keyakinannya ada di situ. Dan pada saat kita membaca istighfar itu, kita betul-betul pemahaman kita utuh dan sempurna. Itu tujuannya. Kalau sekarang kan kita baca istighfar cuma astagfirullah, ya Allah mohon ampun. Enggak jelas di latar belakang jiwa kita itu, pemahaman kita tentang istighfar itu tidak jelas, cuma mohon ampun saja. Ya, kalau sekarang ini betul-betul kita sempurnakan pemahaman kita sekaligus latihan kita itu. Jadi pada saat kita beristighfar itu, semua yang kita ceritakan tadi, yang kita ucapkan tadi itu, betul-betul dia ada di dalam jiwa kita. Dan itu kalau diulang, lama-lama meresap dia. Karena itulah dia metodenya tumakninah, tafakur, tadabbur. Ya. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu tenang pikirannya, tenang perasaannya, tenang jiwanya. Makanya tadi kita menenangkan diri dulu. Ya, supaya apa? Pada saat kita mengulang-ulang itu, Ibu, ngulang-ulang, meresap ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita. Karena itu tadi di awal pertama, ya, awal pertama tadi itu kita dalam keadaan istirahat. Nah, kemudian kita tenang dan damai. Kenapa? Karena kita bersama Allah. Nah, itu diingat-ingat ya, itu 3 kali itu disebut. Kita bersama Allah. Allah yang menyayangi kita. Allah yang mengampuni kita. Allah yang memberi maaf pada kita. Allah yang betul-betul sayang kita. Nah, gitu. Jadi kita damai bersama Allah dan kasih sayang Allah itu. Yang selama ini kita tahu Allah itu galak ya. Ya, Allah itu kalau salah dikit masuk neraka, itu aja yang kita tahu. Sehingga perasaan di dalam diri kita ini kepada Allah tuh nggak deket rasanya. Padahal Allah tuh sayang sama kita. Ya, nah itu kita ingat-ingat baik-baik. Makanya itu 3 kali, Bu, disebut. Ya, di sini saya ulang 3 kali lamanya. Supaya apa? Supaya teringat betul kemana-mana. Oh, Allah sayang kita. Allah memaafkan kita, mengampuni kita. Jadi rasanya dekat gitu. Itu diulang-ulang begitu. Lama-lama kita betul-betul terasa kasih sayang Allah dan bersama Allah. Itu gunanya. Ya. Nah, itu 3 kali diulang-ulang supaya apa? Supaya meresap ke dalam jiwa. Supaya meresap. Tuh. Nah, ini tumakninah itu adalah dalam keadaan pikiran tenang, perasaan tenang, jiwanya tenang. Supaya gampang meresapi. Nah, terus kemudian tafakur. Tafakur itu, Ibu, ngerti banget arti dan maksudnya istighfar itu. Ya, bukan sekedar baca astagfirullah, bukan sekedar itu. Ngerti betul kesalahan kita banyak. Ngerti betul kelalaian kita banyak. Ngerti betul dosa kita banyak. Nah, makanya itu pengulangannya ada di situ, itu disebutin. Ngerti betul bahwa kita ini kerjaannya nganiaya diri. Ya.
Dan ibadah juga nggak sempurna, kurang, bagus. Ngerti betul kita tuh. Nah jadi waktu kita mohon ampun tuh kita sadar betul siapa kita. Ya dengan begitu kesombongan kita hilang. Kita kembali lagi kepada manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, kekeliruan. Nah jadi kita merasa betul-betul tawadu di hadapan Allah Ta'ala. Ngerti betul kita banyak melakukan kesalahan. Nah ini diulang-ulang dalam ketenangan tuh. Terus tadabur apa? Diresapi betul itu gitu. Resapi. Nah ini membekas di dalam jiwa kita. Yang membuat kesombongan kita hilang dan kita menjadi orang yang tawadu di hadapan Allah. Orang yang tahu diri di hadapan Allah Ta'ala. Nah ini gini Bu. Ya, nah karena itulah kita selalu mohon ampun pada Allah. Jadi waktu kita baca istighfar tuh Ibu, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, itu betul ada itu semua. Ada itu semua dan kita ulang-ulang sehingga meresap. Nah, di situ juga kita selalu ingat mohon kekuatan kepada Allah untuk selalu membenahi diri. Karena kita ini hidup selalu dalam kekurangan ilmu, kekurangan amal, kekurangan kebaikan, sehingga kita perlu membenahi diri terus-menerus. Banyak salahnya, banyak kurangnya. Nah ini ditanam terus, diulang-ulang. Nah kita mohon ampun dengan berendah diri di hadapan Allah. Nah ini Bu. Nah kalau ini diulang-ulang terus, maka kita rasanya damai. Ya rasanya damai karena kita selalu memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah terus kita sering ulang-ulang ini nanti udah lama gitu karena seringnya cepet dia bertaubat itu cepet. Dan kita senantiasa merasakan taubat itu kepada Allah Ta'ala. Maka dia lama-lama itu jadi jiwa Ibu. Jiwa taubat namanya. Paham ya? Itu jiwa taubat namanya. Itu dibentuk oleh kita, dibangun oleh kita, dilatih oleh kita, diulang-ulang oleh kita. Ya itu menjadi jiwa taubat namanya. Jadi kalau di dalam barusan saya lihat fotokopinya itu yaitu jiwa taubat. Apa itu jiwa taubat? Yaitu kondisi jiwa yang selalu merasa belum sempurna dan selalu melakukan perbaikan dan pembenahan diri. Ya, itu jiwa taubat itu gitu. Jadi dia merasa hidupnya belum sempurna dan selalu melakukan perbaikan dan pembenahan diri itu. Merasakan itu gitu. Tapi kalau nggak pernah taubat enggak, perasaannya pinter aja. Perasaannya bener aja, maunya bener sendiri aja, nah gitu. Tapi kalau jiwa taubat enggak dia. Dia selalu melakukan pembenahan diri. Dari mana pembenahan dirinya? Dari dalam hatinya. Niat-niatnya dia perbaiki tiap hari, perasaannya dia perbaiki, perilakunya dia perbaiki. Kalau dia kerja atau melakukan sesuatu, kurang bagus nih dia perbaiki, kurang bagus dia perbaiki. Nggak pernah merasa lebih bagus, nggak pernah. Dia selalu memperbaiki. Hasil kerjanya diperbaiki, yang kurang rapi, yang kurang bagus, yang kurang ini. Nah di hatinya, di pikirannya dia perbaiki terus. Itu dalam kehidupan sehari-harinya begitu orang taubat itu. Kebiasaannya selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyadari kekurangannya di hadapan Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Sempurna. Dan dia merasa yakin betul bahwa Allah pengasih, penyayang, pemaaf, pengampun, dan penerima taubat.
Ibu-ibu hari-hari jiwanya seperti itu. Bagus nggak, Bu? Tuh, ini jiwa yang dibentuk tuh. Ya. Jadi kalau kita sering mengulang begini, Bu, sejuk rasanya, Allah sangat dekat dengan kita karena kita punya jiwa taubat. Tuh, ini yang mau dibentuk. Kalau ibu latih terus ini akan terjadi seperti ini. Akan seperti ini. Maka kalau udah seperti ini, Allah sayang sama kita. Nah, kalau kita selama ini kan nggak begini, maunya benar sendiri, nggak ngaku salah, lupa mau minta ampun juga segen, istighfar juga asal-asalan, sok gitu aja. Itu juga jarang-jarang, kesadarannya juga nggak ada. Coba, padahal ngaji, tapi jiwanya nggak begitu. Dan sekarang ini, Bu, ini yang kita bentuk dalam diri kita. Nah, inilah sebenarnya akhlak itu kayak gini. Kan banyak tuh sekarang pengajian, tapi habis ngaji itu bukan taubatnya tambah bener, malah perasaannya tambah, wah, gua kan lebih soleh, gua kan lebih hebat, gua kan lebih, malah nyalain orang melulu kerjanya. Ada yang pengajian gitu, Ibu. Tapi kalau kita nggak habis ngaji, jiwa kita tawadu, jiwa kita selalu memperbaiki diri dan taubat. Nah gitu. Nah ini terapi Qur'ani seperti ini, menjadikan jiwa kita jiwa taubat. Nanti tadi yang kita lakukan itu. Nah begitu juga jiwa ikhlas. Nah, ya, jiwa ikhlas itu bagaimana? Yaitu kondisi jiwa yang selalu merasa bahwa Allah itu adalah sebagai tujuan akhir atas segala yang dirasakan, baik susah maupun senang. Ya, pokoknya mau susah kayak mau senang, semua kita bersama Allah, kepada Allah, kembali kepada Allah. Kita ini hamba Allah, gitu. Mau susah kayak mau senang kayak mau apa, tujuan akhir kita adalah Allah Ta'ala. Ada gini nih, orangnya gini, merasakan itu dalam dirinya, baik dalam keadaan senang maupun susah, Allah aja buat dia. Gini, ya, ini keadaannya seperti itu. Dia meyakini betul. Nah, ya, segalanya ini berasal dari Allah, segalanya milik Allah, segalanya kembali kepada Allah. Mau senang kayak dia, mau susah kayak dia, dari Allah, milik Allah, kembali kepada Allah. Itu di dalam jiwanya begitu. Ya, maka kalau orang udah seperti ini, ikhlas, betul-betul dia segalanya Allah Ta'ala. Ya, dan dia apapun keadaan hidupnya, itu dia rasa tidak sia-sia diciptakan Allah nih. Kalau dia susah, banyak masalah, pasti tidak sia-sia Allah menciptakan. Ini dari Allah, dia kepada Allah, ada gunanya hidup ini. Walaupun susah, walaupun keadaan apapun juga. Semua dari Allah, semua milik Allah, semua kembali kepada Allah. Nah ini, dan dia tidak ada lagi di dalam pikirannya itu rasa nggak enak, rasa mengeluh, rasa apa, nggak ada lagi, karena segala milik Allah kembali kepada Allah. Maka hatinya, jiwanya ikhlas. Ya, orang begini, Bu, tidak pernah mengumpat, tidak pernah menggerutu, tidak pernah kecewa, tidak pernah menyesali diri. Kenapa? Karena dia ikhlas dari Allah kembali kepada Allah. Dan apapun yang dia hadapi, baik keadaan tidak menyenangkan maupun menyenangkan, keadaan apapun, dia yakin Allah menciptakan segalanya tidak sia-sia, pasti ada gunanya untuk menguji kita. Ya, ini dari Allah nih, untuk menguji kita, untuk nyekolahin kita, untuk memperbaiki diri kita.
segala yang dilakukannya baik secara batiniah. Nah, misalnya, aduh saya mesti memaafkan orang, kan batin kerjaan. Aduh saya nggak boleh kesel, saya harus taubat kepada Allah, saya harus nyayangi orang, saya harus sedekah, saya harus ikhlas, saya harus membenahi diri, saya harus nggak boleh begini, nggak boleh begitu, saya harus baik sama orang, saya harus ikhlas. Nah semua yang dikerjakannya itu dalam batinnya, ya semua hanya tertuju kepada Allah dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Gitu juga dia sedekah, gitu juga dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, dia nolong orang, dia semuanya itu hanya tertuju kepada Allah. Itu yang dirasakan oleh dia. Makanya di atasnya tuh kondisi jiwa yang selalu merasakan, ya, selalu begitu perasaannya. Nah ini terbentuknya adalah latihan itu berulang-ulang. Nah itu latihannya. Kalau nggak dilatih dia, Bu, kita lupa lagi. Ya kesel lagi, ngumpat lagi, ngeluh lagi, nyalain lagi, ini lagi, gitu. Tapi kalau dengan diulang-ulang, terus jiwanya akan terbentuk jiwa yang ikhlas. Nah ini nih tujuan terapi ini. Nah ini orang seperti ini namanya akhlakul karimah, akhlaknya bagus. Nah ini yang mau dibentuk Ibu, ya, yang mau kita bentuk pada diri kita supaya kita senantiasa merasa seperti ini. Karena itulah kita latih terus nih, tiap datang latih terus. Nah syukur-syukur, ya Ibu di rumah latih, ya latih terus, lama-lama terbentuk menjadi akhlak kita. Tapi kalau nggak dilatih jangan harap Bu, ya pasti sifat kita yang lama muncul lagi kalau nggak dilatih itu, ya pasti begitu lagi. Tapi kalau kita latih terus dia, nah dia akan berubah, diri kita akan berubah Ibu, berubah. Ya, nah syukur-syukur suami jiwanya ikhlas, enak nggak Bu? Nah enak. Anak-anak jiwanya ikhlas, lingkungan keluarga kita jiwanya ikhlas, kondisinya kayak gini, bahagia nggak Bu? Diri kita juga ikhlas, bahagia banget. Ya, nah ini makanya kalau boleh nih ibu-ibu suaminya baca nih, ya baca nih yang mau dibentuk lu kayak gini jiwa kita nih gitu, kasih tahu sama dia. Maka kalau dia kebentuk ini Bu, ibu nggak akan lagi tuh, wow suami gampang ngomel, nggak akan lagi tuh, nggak akan ada lagi tuh. Ya, dia akan tetap seperti ini karena ngebentuk dia. Istri atau suami kebentuk kayak gini, bahagia Bu hidup ini. Makanya disebut Islam, Muslim tuh bahagia, sejahtera, lahir batin. Nah gitu. Ya orang semakin banyak mengaji, semakin batinnya semakin bahagia. Makanya kadang-kadang saya juga heran, orang ngaji, semakin banyak nyalain orang, bingung kita juga lihatnya. Semakin merasa benar sendiri, ya semakin gak bijak. Heran juga kita ngajinya tuh begitu tuh. Ya, semakin kesel, semakin banyak marah. Kenapa? Karena ngelihat orang salah melulu. Padahal harusnya dia membenahi diri. Ya kalau kita kan benahi diri, udah biarkan aja orang, yang penting kita benahi diri kita. Nah kita kalau mau kita dakwah juga bil hikmah dengan cara-cara yang bagus, ya. Nah ini jiwa yang ikhlas. Nah kemudian ya ada terapi tawakal namanya, membentuk jiwa yang tawakal. Jiwa tawakal apa itu? Yaitu kondisi jiwa yang selalu merasa, nah ini ya, hari-harinya tuh selalu merasa bahwa Allah itu maha perkasa, maha menentukan, maha berkuasa atas segala sesuatu, dan segalanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Nah jadi di dalam jiwa tawakal ini Bu, kita punya keyakinan yang kuat, kita punya pegangan yang kuat. Siapa itu?
Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha menentukan. Nah ini kita yakin betul ini. Kenapa? Karena kita itu ya sebagai manusia kan lemah, banyak masalah. Kita sebagai manusia banyak membutuhkan. Kita sebagai manusia banyak beban. Kita sebagai manusia banyak kekurangan. Kita sebagai manusia kadang-kadang sakit, kadang-kadang susah, kadang-kadang emosi, kadang macam-macam lah. Ya kadang-kadang bisa terjadi juga kemiskinan. Sebagai manusia gitu Bu, lemah kita ini. Nah sehingga kita mesti bergantung kepada siapa? Gantung kepada suami. Nah suami marah mulu, udah pensiun, gaji dikit lagi kan. Nah yang gantung kepada siapa? Pada orang lain. Orang lain siapa yang mau nolong kita? Bergantung kepada siapa? Ada juga yang sayang sama kita, ya tapi udah tua juga, nggak bisa bantu apa-apa. Ya kan? Nah ini ada yang diharapkan anak, kadang anak begini, kadang anak begitu, kadang membuat kita kecewa dan sebagainya. Nah dari sinilah orang-orang yang punya jiwa tawakal itu dia tahu Allah yang maha kuat, Allah yang maha besar, maha perkasa, yang bergantungnya makhluknya kepadanya, maka kita juga berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah, menyerahkan beban-beban hidup kita kepada Allah, menyerahkan masalah-masalah kita kepada Allah. Dan kita yakin betul satunya Allah tahu yang terbaik untuk kita. Nah jiwanya seperti ini, gitu. Kalau jiwa seperti ini berserah diri sepenuhnya dan yakin kepada Allah, yakin Allah maha penolong, yakin Allah ya tahu yang terbaik buat kita, yakin kehidupan ini tidak sia-sia, yakin bahwa Allah sangat baik dan memperhatikan kita dalam keadaan susah maupun senang, dan kita berserah diri kepada Allah, bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah. Nah, berprasangka baik kepada Allah. Nah, ini membuat jiwa kita tentram, damai. Dan ini yang ada di dalam jiwa kita, terbentuk seperti itu, merasa selalu seperti itu. Nah ini nih Ibu, harus dilatih, diulang-ulang, diresapi, dilatih, diulang-ulang, diresapi, terus begitu. Nah lama-lama dia membentuk jiwa yang seperti ini. Ya. Nah ini jiwa tawakal. Kalau jiwa tawakal, udah terbentuk, maka itu tadi pasti dia kegelisahan hilang. Ya, beban-beban hidup yang rasanya berat sudah kita serahkan kepada Allah semua, bebannya hilang. Ya, ada rasa kecewa, ada rasa ini, Allah tahu yang terbaik, kita serahkan saja semua kepada Allah Ta'ala. Dan ini jiwa ini terbentuk, terbangun. Ya, ini seperti ini Ibu. Ya merasakan ini, karena itulah dia mesti latihan terapi Quran ini terus. Dan ini akan menjadi obat kalau jiwanya seperti ini. Nggak gerungsingan, apa sih? Gemerungsung, gerungsing apa? Nggak ada gitu orang tawakal itu. Mumet. Bawaannya mumet aja. Banyak kan yang gitu Bu ya? Mumet. Ini kalau misalkan dijanjiin sampai kapan itu gimana Pak? Dijadiin sama kita, dilatih. Belum waktu. Dilatih terus, latihan mau dilatih enggak, minta jadi dari mana? Enggak, maksudnya kan kita ada urusan sama orang, sama gitu ya, nagih. Janjiin bulan ini enggak, tanggal segini enggak lagi, besok lagi enggak, terus gimana kita sabar? Oh enggak, kalau itu kan urusan utang piutang. Ini mah urusan tawakal ini mah. Utang piutang mah itu urusan sendiri-sendiri. Nanti dijelasin bagaimana cara menagih utang, bagaimana caranya ini mah urusan utang lain lagi. Ini mah ini urusan tawakal Ibu. Ya, benar maksudnya.
Tawakal ini keadaan, kan udah bilang keadaan susah maupun senang kan tawakal mah harus. Nggak ada hubungan sama utang, Ibu. Karena persoalannya kan banyak, ada utang, ada persoalan sakit, ada persoalan hidup kan banyak sekali kan. Banyak sekali. Nah, kita yang nagih utang. Nah, orang yang punya utang mana nggak ada duit, mana ini dia ditagih, dia juga persoalan juga itu. Ya kan dia persoalan berat juga. Nah, dia harus tawakal juga kan. Kalau nggak ada tawakal repot kan. Nah gitu ya. Nah jadi ini adalah urusan diri kita yang selalu membenahi diri kita. Tawakal itu ada di dalam diri kita. Kalau soal utang piutang mah nanti kita bahas. Ya, ini soal tawakal Ibu ini mah. Ini tawakal ceritanya kan. Ya, benahi diri tawakal aja dulu. Tawakal belum udah utang lagi. Ya. Tawakal dulu aja kita mah ya. Karena rezeki dari Allah itu kan Allah tahu yang terbaik untuk kita. Nggak dari sini, dari sana, nggak dari sana, dari mana aja itu mau urusan Allah Ta'ala kan. Nah gitu ya. Nah ini jiwa tawakal. Kemudian jiwa syukur. Nah jiwa syukur ya. Yaitu kondisi jiwa yang selalu merasa bahwa seluruh kehidupan ini adalah nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam keadaan senang maupun susah. Jadi kalau orang bersyukur itu Bu, mau susah kayak mau senang dia bersyukur. Karena seluruhnya nikmat dari Allah, tidak ada yang sia-sia. Jadi susah maupun senang dia selalu bersyukur itu gitu. Kenapa? Karena nggak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Ada masalah, pasti ada hikmah. Ya, ada penyakit, pasti ada hikmah. Ada semua yang tidak menyenangkan, ada hikmah di balik itu untuk kita, untuk pendewasaan diri kita, untuk perbaikan diri kita, untuk menambah pahala kita, untuk meningkatkan tawakal kita, untuk meningkatkan kesabaran kita, dan sebagainya. Ya, jadi semuanya itu disyukuri. Ini orang-orang yang jiwanya bersyukur Ibu. Ya disyukuri, belum lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada kesehatan, ada semua diingat selalu. Ini rahmat dari Allah, nikmat yang tak terhingga hidup ini. Punya nilai, punya makna. Ya, punya apa di sini nih? Ya, di kehidupan itu tidak sia-sia hidup itu. Ya Allah menilai, Allah memberikan kebajikan. Jadi hidup itu betul-betul penuh dengan nikmat dan rahmat. Ya, di dalam rasa syukur itu kita ngerti betul ada nilai-nilai yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita susah dinilai bagaimana kesabarannya. Kalau kita senang dinilai bagaimana rasa syukurnya, bagaimana ketaatannya kepada Allah. Nah semuanya ini kalau kita bersyukur adalah nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dia ini hidupnya selalu berbahagia. Kenapa? Lapang. Karena segalanya buat dia adalah nikmat dan rahmat dari Allah. Apapun keadaannya, dimanapun adanya, kapanpun waktunya. Nah jiwanya ini seperti ini orang bersyukur itu. Maka dia sejak mulai bangun tidur sampai tidur kembali, jiwanya selalu merasakan bahwa hidup ini nikmat dan rahmat dari Allah. Hidup ini adalah nilai-nilai dari Allah. Hidup ini adalah memang semuanya ada makna-maknanya. Nah karena itulah dia merasa berbahagia selalu dan berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Ya, apa dikit apa aja berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Karena semuanya indah, bahagia dalam pikirannya. Kalau kita kan apa aja kita ngeluh ya. Ini aja ngeluh, ini ngeluh melulu siang malam ya kan. Gitu, bawaannya sebel aja terus. Ya kurang aja terus. Kan gini kan. Nah ini orang bersyukur tuh gak ada itu. Dan jiwanya seperti itu. Nah kita Ibu berusaha seperti ini gitu loh. Ya saya sendiri sekarang itu sedang berusaha merasakan diri saya supaya seperti itu. Nah salah satu caranya adalah dengan latihan nih. Latihan terus, terutamanya di tengah malam tuh latihan terus.
Jadi kita ini sekarang bangun tengah malam itu bukan hanya untuk minta, aduh ini susah ya Allah, tolong utang saya supaya ini, ya Allah tolong. Bukan begitu aja gitu loh. Yang lebih penting adalah ini. Ya, jadi kita itu membentuk diri kita, membangun diri kita menjadi jiwa yang ikhlas. Ya, jiwa yang tawakal, jiwa yang bersyukur. Nah, itu yang diulang-ulang supaya terbentuk, supaya menjadi seperti itu diri kita. Nah, ini lama memang Ibu. Tapi kalau nggak pernah dilatih, nggak pernah dibentuk, nggak akan bisa seperti ini. Nggak akan bisa Ibu. Ya. Nah, ini kenapa begini? Karena memang kita sudah terbentuk bukan seperti ini dulunya. Tapi kalau dari kecil kita sudah terbentuk seperti ini, udah jadi, udah enak tuh. Tapi kan sekarang nggak seperti ini jiwa kita. Ngaji emang ngaji, nggak tahu yang kebentuk apa. Ya sekarang kita bentuk ini dalam diri kita. Walaupun udah tinggal dikit lagi kan ya. Iya kan? Umur udah segini, ngebentuk ini kan lama ini Bu nih. Lama susah, bawaannya ke yang dulu lagi kan. Kesel lagi, sebel lagi, bawaannya ngerungsing lagi, bawaannya gini, bawaannya nggak enak aja gitu kan hari-hari itu. Nah kayak gitu. Iya, nah sekarang akhirnya sakit. Nah sekarang dibantuk seperti ini. Ya, karena itu orang-orang yang selalu bersyukur tuh selalu menghargai hidup. Ada nikmat yang kecil gitu, aduh dia syukuri. Nikmat sekecil apapun dia syukuri. Nah, ini cirinya nih, syukur, dia menghargai betul nikmat sekecil apapun. Ya betul-betul apa yang Allah anugerahkan tuh dia hargai betul dan dia syukuri betul. Nah kalau kita kan yang ada dalam diri kita yang kurang melulu, yang banyak Allah kasih itu lupa. Yang inget tuh yang yang itu lagi, yang utang belum ketagih lagi, yang itu melulu kan gitu. Padahal yang dikasih Allah banyak banget. Nah itu lupa kita gitu. Bahkan yang keinginan kita yang belum ada itu aja yang ingat. Yang udah dikasih lupa kita. Ada nikmat-nikmat kecil yang Allah berikan. Ya segini mah gak ada artinya. Kita bilang gitu. Bukan bersyukur pada Allah. Nah ini Ibu. Nah kita ini berusaha dan berlatih untuk membentuk jiwa kita menjadi jiwa bersyukur. Nah kemudian jiwa ihsan. Ya. Apa itu jiwa ihsan? Yaitu kondisi jiwa yang selalu merasa bahwa dirinya selalu dalam kasih sayang Allah. Ya. Dirinya bersama Allah dimanapun dia berada, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Dia merasakan betul bersama Allah. Merasa Allah melihat dia, merasa Allah memperhatikan dia, merasa dia dipahami oleh Allah. Dia merasakan Allah tahu pikiran dia, perasaan dia, hatinya. Nah kemudian juga dia merasa bahwa dia dipelihara oleh Allah Ta'ala, diperhatikan oleh Allah Ta'ala, disayangi oleh Allah Ta'ala. Karena itu dia selalu memelihara nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dia selalu memelihara dirinya. Dia selalu berbuat kebajikan semata-mata dia dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini karena dia merasa sekali disaksikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, dipahami oleh Allah, didengarkan oleh Allah, disayangi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersama dia. Nah inilah ihsan Bapak dan Ibu sekalian, di mana kita berusaha membentuk jiwa kita seperti ini. Ya, membentuk jiwa kita caranya dengan latih terapi Qur'ani itu. Ada terapi ihsan namanya, ada terapi tawakal namanya, ada terapi ikhlas namanya, ada terapi taubat namanya, ada terapi berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya, ada terapi syukur namanya. Ini supaya jiwa kita berada selalu dalam keadaan seperti ini. Ya.
Ya saya yakin kita belum seperti itu, maka perlu dilatih. Kalau sudah seperti ini nggak perlu. Tapi saya yakin karena di dalam diri manusia itu ada yang namanya setan, ada yang namanya nafsu, selalu cenderung kepada yang jelek, dan kita ngikuti itu terus menerus. Nah sekarang kita ngikuti ini, coba dalam diri kita nih. Kita bangun diri kita, kita bentuk jiwa kita seperti ini dengan latihan terapi Qur'ani. Ya, karena itulah sekarang udah model saya bawa nih sengaja. Bapak dan Ibu bisa melatihnya di sini. Nah, kalau punya di rumah, latih di rumah. Saya juga latihan di rumah. Pakai ini juga. Nah, kalau Bapak dan Ibu punya di rumah, maka latih dia seperti ini. Nah kalau nggak punya, nggak dengerin, nggak apa ya, seminggu sekali latihan sini kurang. Sangat jauh, apalagi umur segini ya, sangat jauh kurang untuk ngebentuk akhlak dalam diri kita. Ya, nah karena itulah Bapak dan Ibu kita buatkan model pelajaran sekarang. Sebelum kita mulai, kita selalu melatih ini dulu. Ya, nah mungkin ini dulu penjelasannya tentang terapi kita hari ini. Ya kalau orang nggak hadir hari ini, ya udah dia nggak dapat pelajaran ini. Ya paling-paling nanti besok dikasihkan aja fotokopinya, suruh baca sendiri. Tapi nggak ngerasain kan. Tapi ini mungkin nanti akan kita ulang-ulang karena ini bagian dari pelajaran yang penting. Ya. Nah sampai di sini ada yang tanya? Ada yang tanya? Saya cuma ya mau apa ya, sharing aja. Ya gimana, silakan. Untuk saya sendiri, mungkin untuk ibu-ibu, dengan latihan seperti ini kita selalu mendengarkan. Terus kalau di rumah, kalau bisa mau tidur itu terapi tabat itu ya, hari itu apa yang kita omongkan mungkin merasa minta ampun lah kepada Allah, itu dilatih terus. Itu jadi mau tidur istighfar, itu memang nanti lama-lama sih tertidur, tapi nggak masalah. Iya. Gitu. Iya. Kalau bangun tidur ya bersyukurlah kita, masih dianukan sama Allah. Diberi nafas untuk berpartisipasi dalam kehidupan ini. Mungkin dalam keseharian itu ada yang ngomong-ngomongan kita yang nggak benar, tapi kita nggak nyadari juga kan. Iya. Itu yang saya pahami dari Pak Lukman. Iya. Terus mengenai tadi itu utang. Iya. Itu saya sering Pak. Oh iya. Tahun 80-an itu saya kan. 80-an itu istri saya nyicil gitu loh, nyicil tanah gitu. Oh iya. Saya kan nggak pernah di rumah. Iya. Sampai berdua sama kawan. Iya. Itu sampai 22 juta. Iya. Tahun 80-90. Iya. Untuk mendapatkan tanah itu. Iya. Nah, kan tahun-tahun itu kan banyak. Tahun berapa tuh? Tahun 80-90. Oh iya, banyak itu. Nah, terus itu Pak Haji lagi yang mengkoordinir itu. Terus? Pada waktu itu saya tanyain tanahnya mana, ditunjukin, terus ada sana, ada kuburannya. Nah, saya kurang serem kalau ada kuburan itu, paling kurang serem. Iya. Nggak, pada waktu itu hati itu. Tapi udah lunas. Enggak Mas, ini ceritanya. Iya. Iya. Itu kurang dapat masalah kayak itu. Iya. Bisa membalikan ke situ tuh. Iya. Itu ada istri saya itu. Iya. Itu. Kemudian terus kalau kita enggak ada teman yang ngompor-ngompor gitu. Kan ada teman yang di Pemuda Pancasila. Iya. Waktu itu Pemuda Pancasila kan itu. Iya. Terus ada saudara di mana? Di kepolisian. Iya. Saya disuruh ke sana ke Polda tapi dilempar ke temannya. Suruh bikin berita acara. Iya. Tapi saya belum mau. Saya pikir-pikir dulu Pak. Saya pulang. Sekarang udah
pangkatnya udah tinggi tuh. Polisi itu. Udah jenderal kayaknya. Terus saya itu pulang ke rumah, terus saya sama teman, man kalau kayak gini nggak tahu Allah itu memberikan saya, udahlah saya pergi ke Pak Haji lagi, saya bilang Pak Haji dicicil aja lah. Akhirnya dicicil, dikembaliin, kita tabung lagi. Itu artinya kalau kita memang percaya betul sama Allah kan itu sejalan. Nah, ini aja kalau JNI ya, ini dalam bidang saya. Istri saya itu pernah diutangin apa Wakasa ya, Wakasa itu kan harganya mahal, Pak. Sampai sekarang ya orangnya pergi ya. Oh gitu ya? Iya, ya udah kita ikhlasin dalam hati, ya udah itu bukan jadi saya gitu aja. Itu ada istri saya ada. Oh, iya. Biar juga bisa cerita. Itu maksud saya. Iya, jadi diulang-ulang ya Pak ya? Iya. Ada lagi yang lain? Sharing boleh, silakan. Sharing aja ini Pak. Iya. Iya, ada yang kayak gitu tuh macam-macam kalau kita nggak ini ya, jiwa kita nggak ikhlas nggak apa. Dia kan ngalamin kan Ibu ya? Ini kita dilatih sama Pak Roman, wah alhamdulillah besar sekali. Besar sekali ya. Asal mau bisa memahami. Iya, Ibu cerita apa Bu? Iya, ada aja yang begitu. Iya kan? Ada lagi yang mau cerita, mau sharing, silakan Ibu. Makasih. Apakah dengan cara seperti ini bisa membentuk akhlak karimah? Oh iya, iya Ibu. Salah satunya kan ini. Bagaimana untuk melatih anak di dalam keluarga? Oh iya, ini Tapi anak itu selalu bikin kita kesel. Iya. Kita bagaimana kesel supaya anak itu jalan benar? Enggak, yang penting Bu kita aja Bu. Kitanya yang penting. Kitanya selalu serahkan kepada Allah Ta'ala. Kitanya dulu yang jangan kesel walaupun anak keadaannya bagaimanapun. Nah itu bagian daripada latihan kita. Kitanya aja dulu. Jangan dia yang dipikirkan Bu kita. Kita aja dulu mikirkan diri kita supaya tawakalnya bagus gitu dulu. Kalau dia nanti pelan-pelan aja nasihatin. Tapi kita dulu yang penting. Kita dulu banyak latihan. Saya suka bisa kalau ada rasa marah. Oh iya kan latihan. Latihan ini mengurangi marah Bu. Masih penegang sebanyak piting gitu loh Pak. Iya, ini dulu. Kalau ini terlatih, kita nggak sakit Bu. Yang penting tuh kita nggak dia ngomong nyakitin tapi kita nggak sakit. Kalau ini udah terlatih, karena kita serahkan kepada Allah semua. Ya. Gitu yang paling penting. Jadi ini untuk kita dulu. Kalau dia ini dulu, nah maka latihan supaya kita nggak sakit itu susah. Ada latihan Bu. Paling tidak itu cepet hilangnya gitu. Ya emang wataknya. Iya, yang penting kitanya. Makanya dengan latihan tawakal, oh ya dia udah begitu serahkan aja pada Allah. Memang dia wataknya begitu serahkan aja pada Allah. Terus, lama-lama kita nggak apa-apa. Nah baru pelan-pelan kita ngomong gitu. Emang udah wataknya dia kan, gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita sudahi ya. Iya. Ibu dan Bapak, kita akhiri. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.